Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guruku semua? Hari ini adalah hari pertama kita masuk di semester genap tahun 2023. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu semangat di tahun baru ini sehingga muncul semangat baru, kemudian muncul energi positif yang memancar, menjadikan aura dalam diri kita untuk terus bergelora sehingga mengembangkan kompetensi dan terus bersemangat di dalam mengabdikan diri kepada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat walafiat sehingga bisa terus untuk mendedikasikan atau mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan perdana ini kita awali dengan kegiatan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh peserta didik di sekolah kita dan Bapak Ibu guru semuanya. Ini tentu mempunyai makna dan fungsi sebagai upaya untuk melatih diri bagi peserta didik, menumbuhkan semangat patriotisme, semangat rasa cinta tanah air, dan semangat untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan peduli pada para pahlawan dengan mendoakannya, kemudian meneruskan cita-citanya dengan penuh semangat sehingga mereka bisa hidup tenang di alam barzah sana dan memperoleh limpahan butiran-butiran nilai-nilai amal jariah dari kita semua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah para peserta didik kita telah mengikuti kegiatan upacara beberapa waktu yang lalu. Kemudian tentu kebersihan lingkungan sekolah menjadi prioritas kita karena lebih kurang sekitar 2 minggu sekolah yang kita cintai ini kita tinggalkan. Tentu banyak sampah, banyak kotoran-kotoran yang ada di sekeliling lingkungan sekolah kita. Meskipun beberapa hari yang lalu juga para penjaga sekolah kita, para guru-guru kita sudah mengontrol dan membersihkan lingkungan sekolah dalam rangka untuk persiapan agenda pembelajaran di semester genap tahun 2023 ini. Bapak Ibu dan anak-anakku, bagaimana hasil liburan kalian semua? Tentu banyak kesan dan pesan yang menarik, banyak pengalaman-pengalaman yang didapat, banyak hasil inquiry atau discovery hasil liburan kita yang harapannya di semester genap ini bisa kita terapkan untuk meningkatkan pembelajaran bagi peserta didik. Bapak Ibu dan anak-anakku semua yang berbahagia, di tahun baru ini tentu semangat baru saya harapkan muncul. Karena itu setelah kegiatan upacara, kemudian kegiatan pembersihan, kita Dewan Guru melaksanakan kegiatan lanjutan, yaitu melaksanakan rapat pembinaan di awal semester genap sekaligus pemantapan pembagian tugas untuk Dewan Guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, untuk pembagian tugas tentu sebelum libur kemarin dibarengi dengan rapat kenaikan kelas sudah diberikan sebuah deskripsi tentang tugas masing-masing di semester ini. Namun di semester genap ini tentu di pertemuan perdana
kita mantapkan, karena tertanggal hari ini Senin tanggal 2 Januari 2023 adalah tanggal SK pembagian tugas terbaru untuk ajaran tahun pelajaran dan semester genap di tahun 2023 ini. Nah, kegiatan rapat dimulai dengan sambutan, dan tentu saya selaku kepala sekolah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru, kepada peserta didik yang di pertemuan pertama ini memberikan sebuah kegairahan di dalam melaksanakan aktivitas kita pembelajaran. Dengan bertambahnya tahun atau tahun baru ini, maka secara otomatis umur kita yang dijatah oleh Allah semakin berkurang. Oleh karena itu, di sisa-sisa umur kita ini, mari kita gunakan untuk berbagai aktivitas yang bermanfaat, mendidik, membimbing, kemudian mentransformasikan apa-apa yang kita miliki untuk peserta didik kita dalam rangka untuk membekali diri mereka sebagai calon generasi penerus kita. Lebih di tahun 2045 merupakan sebuah generasi emas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyongsong dan menciptakan generasi emas tentu tidak sekonyong-konyong bisa kita ciptakan, bertahap, step by step, dengan pemberian aneka ilmu kepada peserta didik, mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 yang akan datang. Oleh karena itu, aneka ilmu pengetahuan yang kita sampaikan kepada peserta didik, kemudian dengan adanya profil pelajar Pancasila menjadi salah satu acuan dalam rangka untuk mendidik dan menciptakan karakter anak-anak bangsa menuju generasi emas yang akan datang. Dan tentu kita sebagai generasi yang lebih dulu hadir dan saat ini menjadi para pendidik mereka, maka harus terus update dan upgrade. Terlebih kita menjadi guru yang hidup di era 4.0 atau menjadi guru yang hidup di era digital. Oleh karena itu, kita sebagai peserta didik harus mampu mengimbangi perkembangan era digital itu. Mari kita tingkatkan kompetensi kita, mari kita tingkatkan semangat kita untuk mendidik pembimbing kita. Karena barangkali di antara mereka, di antara peserta didik yang kita didik, yang kita bina itu, ada di antara mereka yang kelak akan menyelamatkan kita di akhirat, yang bisa menarik tangan kita, menarik anggota badan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa niati dalam mendidik, memimpin anak-anak bangsa ini dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata karena materi. Tapi yakinlah bahwa proses tidak akan mengingkari hasil, atau hasil tidak mungkin menyimpang daripada proses yang kita lakukan. Dan saya yakin kita semua bersama-sama tahu itu dan paham apa yang kita lakukan semata-mata bukan karena kepala sekolah, bukan karena pemerintah, tapi yang kita lakukan semata-mata adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi untuk bangsa dan negara. Karena ini merupakan sebuah perintah Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Oleh karena itu, tetap semangat Bapak Ibu untuk pemantapan hasil pembagian tugas hari ini. Nanti akan disampaikan oleh wakil kami, wakil saya, wakil kepala sekolah Ibu Farida Lisanti, Magister Pendidikan, selaku wakil kepala sekolah dan membidangi bidang kurikulum. Oleh karena itu, mohon kepada Ibu wakil kepala sekolah, yang pertama prioritaskan untuk guru-guru non ASN jadwalnya, berikan waktu yang sebaik-baiknya, karena guru-guru yang non ASN tentu mempunyai tugas lain selain di sekolah kita. Oleh karena itu, tolong bantu prioritaskan agar mereka bisa mengabdikan diri di sekolah kita dan di sekolah-sekolah yang lain. Dan untuk para ASN, semangat,
lengkapi dan buat program-programnya sehingga di semester genap tahun 2023 ini Bapak Ibu sudah siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya, program kegiatannya, dalam arti untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita. Dan jangan lupa akhlak al-karimah atau akhlak mulia menjadi utama. Apalah sebuah arti otak yang cerdas cemerlang tapi akhlaknya tidak baik. Oleh karena itu prioritaskan yang kita lakukan dalam rangka mendidik membimbing anak-anak kita adalah akhlak mulia menjadi prioritas utama. Sesuaikan dengan apa-apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Beruntung dengan program kurikulum merdeka ini yang digalakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim menjadi sebuah rujukan penting dalam rangka mendidik, membimbing, dan mentransformasikan ilmu pengetahuan kita kepada para peserta didik sehingga kelak di tahun 2045 sebagai puncaknya generasi emas kita, peserta didik yang kita didik, kita bina benar-benar siap untuk menghadapi itu, sehingga meski di era digital mereka tidak akan tersesat apalagi menyesatkan, maka jauh dari itu. Karena itu mari kita didik dengan niat yang tulus, yang ikhlas Bapak Ibu, semangat, jadi yakin bahwa hari esok akan lebih baik. Dan tentu dengan pembagian tugas nanti saya berharap kita komitmen terlebih di implementasi kurikulum merdeka ini. Karena itu dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tema gaya hidup berkelanjutan ini, kita akan memprioritaskan di bidang tema menjaga kesehatan lingkungan, sampah. Di sampah menjadi prioritas kita di P5 ini. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ibu, wali kelas dan seluruhnya agar memberikan apresiasi, penekanan, stressing pada peserta didiknya terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tema gaya hidup berkelanjutan tentang sampah. Karena itu nanti silakan Bapak Ibu sampaikan kepada para peserta didik untuk membuat jurgan-jurgan atau slogan atau apapun terkait dengan sampah, sehingga para peserta didik benar-benar bisa memahami, bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, bukan hanya kebersihan di kelas tapi di lingkungan sekitar sekolah dan pada dataran di seluruh sekolah kita. Karena itu dengan sekolah yang bersih akan muncul kenyamanan kita dalam belajar, dalam mengajar, dalam mendidik dan membimbing. Oleh karena itu silakan berikan tugas kepada para peserta didiknya untuk membuat poster-poster, misalnya poster lihat, ambil, buang, dan masih banyak segudang instruksi-instruksi atau kampanye-kampanye atau promosi-promosi tentang bagaimana menjaga lingkungan sekolah yang baik di sekolah kita. Kami berikan independensi kepada Bapak Ibu guru semua terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang sampah ini. Step by step kita lakukan. Kita juga berkolaborasi dengan seluruh masyarakat, kemudian kantin sekolah, agar bersama-sama bekerjasama dengan kantin, dengan masyarakat, dengan anak-anak, dengan wali murid, agar menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pentingnya kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Saya yakin dengan kebersihan ini, dengan P5, dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di poin pertama, yaitu tentang menjaga kebersihan ini, yaitu pada tema gaya hidup berkelanjutan ini, sekolah kita menjadi sekolah yang bersih. Silakan teruskan untuk pembuatan taman obatnya, taman obat untuk siswanya itu taman produksinya. Lanjutkan dibenahi baik yang di polybagnya, yang di tanahnya. Jangan lupa berikan apresiasi kepada peserta didik dengan memberikan penilaian yang objektif, sehingga anak-anak lebih bersemangat dengan kita beri nilai itu.
Dan kita berharap bahwa dengan program-program yang kita laksanakan di SMP negeri yang kita cintai ini, kelak benar-benar bisa menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian semangat belajar yang tinggi, kemudian menumbuhkan prestasi-prestasi yang bisa kita andalkan, yang kita gunakan, bisa menyebabkan sekolah kita menjadi sekolah yang bisa diperhitungkan di sekolah lain, dan tahapan tertentu tentu kelak bisa menjadi sekolah itulah yang ada di desa kita, khususnya di kecamatan kita, terlebih di kabupaten kita. Dan itu penting bagi Bapak Ibu untuk mendidik, membimbing, mengarahkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita mempunyai kecenderungan untuk berperilaku yang baik dan mempunyai kecenderungan untuk meninggalkan perilaku yang tidak baik. Itulah yang namanya akhlak mulia. Kata Imam Al-Ghazali, al-khuluqu halun li nafsi da'yatallaha ila af'aliha min ghairi fikrin. Jadi akhlak itu adalah kebiasaan berkehendak. Apabila dilakukan secara berulang-ulang, maka kebiasaan berkehendak itu akan tidak memerlukan pemikiran lagi. Artinya akhlak atau perangai itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jika karena perulangan itu otomatis tanpa berpikir, otomatis kita melakukan itu. Jika yang kita lakukan adalah kebaikan, maka menjadi akhlak mahmudah atau akhlak al-karimah. Tetapi sebaliknya, jika yang kita lakukan adalah yang hal yang tidak baik, itulah namanya akhlak masmumah atau akhlak su'iyah atau akhlak yang tidak terpuji. Maka harapannya, mari kita gerakkan seluruh tenaga pikiran kita untuk mendidik, membimbing anak-anak kita sehingga bisa membiasakan berperilaku yang baik dan membiasakan berperilaku yang tidak baik. Mengharap ridho Allah agar kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan tentu rezeki yang berkecukupan, diberikan kemudahan dari segala macam kesulitan, sehingga atas izinnya kita mendidik, membimbing anak kita itu bisa benar-benar menjadi anak-anak yang menjadi harapan andalan kita di generasi yang akan datang. Sekali lagi, selamat tahun baru 2023, semangat menunaikan tugas negara, tugas mulia, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari guru-guru kita, kelak mendapatkan syafaat dari para rasul kita, terutama Rasulullah SAW, yang dengannya kita diberikan kesehatan dan keselamatan sejak di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, semangat Bapak Ibu, selamat bertugas. Mau dilengkapi seluruh alat-alat pembelajaran atau bahan-bahan ajarnya, dilengkapi step by step, dan karena dengan itu kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terarah dan terkoordinasi. Jangan lupa kerjasama yang baik, dan jangan lupa bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah akronim makan roti manis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinakaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itulah poin-poin dari profil pelajar Pancasila yang tidak boleh kita lupakan, karena menjadi pijakan utama di dalam menjalani hidup dan kehidupan di lingkungan sekolah kita ini, ya kelak menjadi sekolah yang menjadi harapan kita semua, dan kelak menjadi sekolah yang berwawasan digital, wawasan masa depan, sehingga menjadi idola dan harapan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita terutama, dan umumnya bisa melebar pada masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas. Selamat bertugas, terima kasih. Jangan lupa berdoa dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon agar diberikan kesehatan untuk kita semua, untuk keluarga kita, dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Dan jangan lupa niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kepada Allah saya ampun. Nanti akan disampaikan rapat, dan rapat itu tentu nanti akan membahas tentang hal-hal ihwal, tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kegiatan pembelajaran kita di semester genap tahun 2023 ini. Sekali lagi, selamat bertugas, terima kasih, dan tetap semangat. Mari
kita munculkan aura-aura positif dalam tubuh kita, agar bisa menggerakkan aura-aura positif kepada para peserta diri kita, sehingga membiasakan perilaku yang baik dan membiasakan meninggalkan perilaku yang tidak baik. Maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.